Halo gengs, gimana kabar kalian? Sri Lanka, sebuah pulau yang terletak di Samudra Hindia, bagaikan permata yang berkilauan dengan keindahan alamnya yang memukau, budaya yang kaya, dan sejarah yang panjang. Dari pantai berpasir putih yang indah hingga pegunungan yang menjulang tinggi, Sri Lanka menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengunjungnya. Lokasi dan luas wilayah. Sri Lanka yang sebelumnya dikenal sebagai Ceylon, terletak di sebelah selatan India, terpisahkan oleh Selat Palk. Luas wilayahnya mencapai 65.610 km persegi, menjadikannya negara terbesar ke-6 di Asia Selatan. Ibu kota dan mata uang. Colombo, sebuah kota modern yang ramai, menjadi ibu kota Sri Lanka. Kota ini merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya negara. Mata uang resmi Sri Lanka adalah Rupiah Sri Lanka, LKR. Jumlah penduduk dan agama. Sekitar 22,6 juta jiwa mendiami Sri Lanka. Mayoritas penduduknya, 70%, beragama Buddha, dengan agama Hindu, 12%, Islam, 7%, dan Kristen, 7%. Juga dianut oleh sebagian kecil penduduknya. Sistem pemerintahan. Sri Lanka merupakan negara republik demokratik semi-presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sistem demokrasi telah diterapkan di Sri Lanka sejak tahun 1948, menjelajahi keindahan alam dan budaya. Sri Lanka terkenal dengan pantainya yang indah, seperti Pantai Bentota dan Pantai Hikkaduwa. Pegunungan Knuckles yang memesona menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan jalur pendakian yang menantang. Taman Nasional Yala dan Taman Nasional Udawalawe adalah rumah bagi berbagai macam flora dan fauna, termasuk gajah, singa, dan macan tutul. Sri Lanka, yang sebelumnya dikenal sebagai Ceylon, memiliki sejarah panjang dan kompleks yang terbentang selama berabad-abad. Dari kerajaan kuno yang kuat hingga penjajahan Eropa dan kemerdekaan, Sri Lanka telah melalui berbagai transformasi dan peristiwa penting yang membentuk identitasnya saat ini. Awal mula. Peradaban awal di Sri Lanka, termasuk suku Veda, sudah ada sejak zaman prasejarah. Kerajaan-kerajaan kuno seperti Anuradhapura dan Polonnaruwa berkembang di abad ke-6 sebelum Masehi. Agama Buddha berkembang di Sri Lanka di bawah Raja Asoka 268 hingga 232 sebelum Masehi. Era kolonial. Portugis menjajah pesisir barat Sri Lanka di abad ke-16, mengendalikan perdagangan rempah-rempah. Belanda mengalahkan Portugis di abad ke-17, membangun benteng dan memperkenalkan sistem pemerintahan baru. Inggris mengusir Belanda di abad ke-18, memperkenalkan perkebunan, teh, dan karet. Perjuangan kemerdekaan. Gerakan nasionalis berkembang di awal abad ke-20, menuntut kemerdekaan dan pelestarian budaya Sri Lanka. Sri Lanka merdeka dari Inggris pada tahun 1948. Perang Saudara dan Perdamaian. Perang Saudara pecah antara pemerintah dan kelompok separatis Tamil di tahun 1983, berlangsung selama 26 tahun. Perang Saudara berakhir pada tahun 2009, Sri Lanka memulai proses perdamaian dan rekonstruksi. Dampak sejarah pada Sri Lanka. Sejarah panjang dan kompleks Sri Lanka telah meninggalkan jejak yang mendalam pada identitas dan budaya negara ini. Keanekaragaman etnis dan agama di Sri Lanka merupakan hasil dari interaksi dengan berbagai budaya selama berabad-abad. Sejarah penjajahan juga telah meninggalkan dampak yang signifikan pada ekonomi dan politik Sri Lanka. Sri Lanka memang memiliki sejarah panjang dan kaya dalam perdagangan teh. Teh Ceylon, yang terkenal dengan kualitas dan rasanya yang istimewa,
telah menjadi komoditas ekspor utama negara ini selama berabad-abad. Penanaman teh di Sri Lanka dimulai pada awal abad ke-19 oleh penjajah Inggris. Tanaman teh pertama kali ditanam di Hortensia Gardens di Nuwara Eliya, yang saat ini menjadi salah satu daerah penghasil teh utama di Sri Lanka. Popularitas teh Ceylon mulai meningkat di Eropa pada abad ke-19, dan Sri Lanka dengan cepat menjadi salah satu pemasok teh utama dunia. Faktor keberhasilan teh Ceylon di Sri Lanka. Sri Lanka memiliki iklim tropis yang ideal untuk budidaya teh, dengan curah hujan yang tinggi dan suhu yang sejuk di daerah pegunungan. Tanah di Sri Lanka kaya akan nutrisi yang penting untuk pertumbuhan tanaman teh. Sri Lanka memiliki tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman dalam budidaya dan pengolahan teh. Sri Lanka menghasilkan berbagai jenis teh Ceylon yang unik, seperti Uva, Nuwara Eliya, dan Dimbula, yang masing-masing memiliki rasa dan aroma yang khas. Sri Lanka memang patut dibanggakan atas tingkat literasinya yang tinggi di Asia Selatan. Ada beberapa faktor yang berkontribusi. Penekanan pada pendidikan. Sri Lanka memiliki sistem pendidikan yang kuat dengan fokus pada literasi. Pendidikan dasar gratis dan wajib bagi anak-anak usia 5 hingga 10 tahun. Perpustakaan dan budaya membaca. Sri Lanka memiliki banyak perpustakaan umum dan budaya membaca yang kuat. Akses ke buku dan bahan bacaan mudah dijangkau oleh masyarakat. Upaya pemerintah. Pemerintah Sri Lanka aktif dalam mempromosikan literasi melalui berbagai program dan kampanye. Upaya ini termasuk melatih guru, meningkatkan infrastruktur perpustakaan, dan mendorong penerbitan buku berbahasa Sinhala dan Tamil. Pengaruh agama. Agama Buddha dan Hindu, dua agama mayoritas di Sri Lanka, menekankan pentingnya membaca dan pengetahuan. Hasilnya, tingkat literasi di Sri Lanka mencapai 98,1% pada tahun 2015, jauh melebihi rata-rata Asia Selatan, 74,4%. Pencapaian ini merupakan bukti komitmen Sri Lanka untuk pendidikan dan pencerdasan bangsa.